lulus juga. Ya waktu itu teman tidak sempat lulus, tidak sempat lulus NPS. Dan Saya juga termasuk tidak lulus. ya, tapi gitu. tapi memang dulu tuh Ya, orang sistem ujiannya keras ya waktu itu. beda dari sekarang. Jadi dari sistem itu bukan masalah kamu pintar atau Tidaknya, bodoh. tapi bagaimana cara kita mengisi, ya. Cara lingkaran kita kalau tidak sesuai meleset keluar lingkaran itu. pasti udah otomatis tidak lulus. Tidak masuk, tidak lulus. Jangan keluar. Hamil 1 bulan ketika mendengar ujian ini sudah was-was sekali itu. Itu ketakutan yang maha, aduh. Jadi ibaratkan kamu cuma sudah. Iya. Oke. Nah, ini kita ini semacam permen karet yang lengket. Oke, jadi hari ini kita sedang berada di minggu perkemahan dalam rangka memperingati Hari ulang tahun gerakan Pramuka yang ke sekian. 62. Oh, yang ke-62 ya. Ya, kalau tidak salah 62. Oke. Jadi kita mau Lokasinya di mana? Di Gawe Ratu ya. Badu Garang Duka. Garan Tukar. Di Kecamatan Ile Mandiri. Jadi sebenarnya hari ini temanya random ya. Random ya. Kita bebas. Ngobrol apa yang harus diobrolin dan apa yang tidak harus diobrolin. Oke. Oke, baik. Ini. Oh ya, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita perkenalkan dulu. Saya pribadi, saya Amor dari Orang Timur 313 dan teman saya ini dari Ya dari Flores Adenara. Flores Adenara. Oke. Itu Flores Adenara ya? Flores Adenara. Boleh di subscribe channelnya Flores Adenara. Jadi ya ini yang saya tahu beliau ini salah satu apa ya? Keluarga dari mana? Satu floating. Ya. Demikian. Bagian apa misalnya? Beta di bagian keamanan. Jadi mengamankan status yang tidak aman. Mengamankan suasana yang tidak terlalu aman. Tidak terlalu aman. Oke, baik. Jadi ya ini bisa dikatakan teman seperjuangan waktu di MTSD ya. Ya masih tahun berapa? 2006 pendaftaran kelas 1. Masih 2006 masuk. Tamatnya 2009. Waktu itu tidak lulus juga. Ya waktu itu teman tidak sempat lulus, tidak sempat lulus NPS. Dan Saya juga termasuk tidak lulus. ya begitu bebannya kita sampai ijazah kita tertulis di situ paket B, paket C. Tapi memang dulu tuh Ya, sistem ujiannya keras ya waktu itu. Beda dari sekarang. Jadi dari sistem itu bukan masalah kamu pintar atau Tidaknya, bodoh. tapi bagaimana cara kita mengisi. Ya. Mengisi. Karena waktu itu kalau tidak pekerjaan kita punya itu diantar ke pusat ya. Ya, diantarnya ke pusat ya. Ke pusat pakai sistem alat apa Sistem ya. apa begitu. Jadi pastinya cara lingkaran kita kalau tidak sesuai meleset keluar lingkaran itu. pasti udah otomatis tidak lulus. Tidak masuk, tidak lulus. Jadi dulu tuh ketat sekali ujian. Beda dengan orang-orang sekarang ya dulu sekarang. Ya beda lah. Dulu tuh beda sekali memang. Kadang juga sampai saya masih ingat itu. Sampai ke sekolah itu waktu ujian bawa sapu tangan. Iya, takut adanya keringat yang mempengaruhi lembar jawaban. Takut lembar bahasa ya. Iya. Sampai bawa sapu tangan. Jadi ketika mau isi lembaran itu harus benar-benar bahwa memastikan tangan ini kering sekali. Kering. Pinselnya jangan jatuh. Jangan jatuh. Terus apa? Nah, dalam lingkarannya dibawa dengan apa? Mister ya, semacam mister ya. Itu tidak. Papan. Alas papan atau kaca. Biar jangan jebol tadi. Iya. Itu waktu itu ujian yang mungkin di waktu itu ya, mungkin kita hidup di zaman itu jadi seperti ketakutan horor yang sangat perlu diantisipasi waktu itu. Fobia ya? Fobia dan euforia yang memang harus kita benar-benar kita memang ketika mendengar ujian UN saja itu jangan keluar. Hamil 1 bulan ketika mendengar ujian UN sudah was-was sekali itu. Itu ketakutan yang maha, aduh. Jadi ibaratkan kamu cuma sudah. Iya, rasanya ketika kita udah mau dibius sama dokter, terus tiba-tiba crack, udah. Nah, seperti itu. Jadi ujian tiba-tiba, yuk lanjut. Oke. Jadi dulu sistem ujiannya itu memang ketat sekali dan bukan hanya ujian saja. Ya, ketika kita dulu kan kita naik kelas juga sama seperti itu. Iya, ujian untuk naik kelas saya juga. Kalau Anda bermasalah, misalnya ada siswa yang bermasalah nih, contohnya saya yang kebiasaan saya mungkin
Iya sayang, mungkin 1 minggu alpanya sekitar absennya sekitar lebih dari 3 hari, berarti haram hukumnya untuk naik kelas. Haram asli haram. Yang penting jangan saja coba-coba lebih dari 3 hari. Kalau dulu tuh sistemnya pakai skor jadi skor 50 Ya dipanggil 100 dipanggil kedua, 150 sudah di blacklist. Jadi ya sistem waktu itu memang cukup keras dianggapnya, tapi alhasilnya ya demikian. Maksudnya tempan guru-guru dulu itu ketika sistem pendidikan ini memang beda sekali dengan sekarang ya. Beda. Dari sekarang nih saya melihat banyak, tapi kita tidak mau menjas ya. Tidak. Kita tidak mau. Setiap tahun pasti ada. Karena mungkin perkembangan zaman itu sehingga setiap kurikulum atau cara memberi atau menyampaikan berbeda dengan zaman. Memang itu harus tidak harus dibantah ya, itu memang fakta. Tidak mungkin, tidak bisa dipungkiri. Kira-kira menurut ini nih, ya, sistem dulu pasti ke mana? Pendidikan dulu dengan Yuk, untuk sistem pendidikan pandangannya ya, macam pandangan awam kita punya sebagai seorang yang masih merdeka. Yang ingin merdeka ya. Tentang pendidikan lah. Jadi untuk tentang pendidikan itu ya pribadi saya saya merasa bahwa sistem pendidikan yang terjadi di zaman waktu kita itu saya rasa itu lebih membekas untuk kelanjutan masa kita menjalani kehidupan kita, karena di situ kita ditempa yang walaupun terkadang kita merasa mungkin kita sering dipukul juga sama guru-gurunya. Tapi tidak ada benci. Ya, tapi tidak ada kebencian di situ. Bahkan sedikit pun tidak ada keinginan untuk pulang ke rumah, apalagi sampai melapor orang tua. Iya. Tapi ada cerita kemarin begini. Dulu itu saya ingat dulu. Malah ketika kita pulang itu ketakutan. Takut sama orang tua. Takut sama orang tua. Apalagi ada misalnya kena memar nih, dipukul sama guru, terus ada memar di tangan atau di kaki. Itu tuh ketakutan kita untuk sampai di rumah itu, usahakan jangan ada bekas yang kelihatan. Pasti kalau orang-orang yang sekolahnya mungkin angkatan 2006 atau 90 pasti paham. Pastinya anak-anak 90-an lah, itu pasti paham itu. Karena ada cerita menarik itu, ada satu siswa yang disuruh pulang waktu itu. Ini disuruh pulang ke rumah, bukan disuruh pulang ya, dia dipukul. Terus sampai di rumah dia lapor sama orang tua. Apa kata orang tua? Orang tuanya antar anaknya ke sekolah. Dia serahkan Bapak, ini saya punya anak, silakan dipukul. Yang penting satu, jangan saya mati, karena kami yakin bahwa kalian pukul itu untuk mendidik dia. Dan itu sekarang kita tidak temukan sekarang ini. Ya, kalau berbicara tentang guru atau cara pendidikan sistem yang terjadi di kemarin itu rasanya kangen ya, ada rindu. Tapi kita tidak bisa mengulangi hal itu di hari ini. Tahu tidak apa yang membuat kita merindukan pendidikan pada zaman itu? Entahlah, mungkin karena apa ya? Kalau saya pribadi itu yang membuat kenapa kita bisa rindu atau ingin ulang kembali masa pendidikan dulu, kenapa? Guru-guru mengajari pendidikan hati. Cara mereka mengajar kita itu mereka langsung sampai ke hati. Mereka tidak maksudnya luar ya, seakan-akan mereka mengajar itu. Saya mengajar anaknya saya. Ketika kita dipukul kita tidak dendam. Karena mereka satunya mereka tidak mengaji. Itu tidak ada dendam waktu itu. Yang ada hanya ketakutan jangan sampai kita yang kena pukul terus kembali ke rumah ketahuan sama orang tua. Itu ketakutan. Tapi hari ini berbeda beda. Hari ini ketika siswa dibentak atau disentuh sama seorang guru walaupun sentuhan itu biasa dianggap ini pulangnya langsung mereka, emak, bapak saya dipukul sama si guru ini. Terus yang jadi lucunya lagi itu ya mungkin kita belum menjadi orang tua atau seperti apa ya, sehingga kita terkadang belum bisa melakukan tersebut. Tapi ada orang tua yang spontan mendukung tindakan anak dengan cara yang ini. Pergi ke sekolah terus melabrak si guru yang dianggap pelaku tadi.
Jadi agak lucu juga ya. Tapi kita harus kasih tahu dulu dalam tanda kutip bahwa Innalillah. pendidikan yang pendidikan yang kita bahas saat ini yang berlaku bukan tidak tahu ya kalau di luar daerah khususnya di kami di Sulawesi Timur ini ya. Timur. Itu memang yang kalian cerita ini memang di daerah kami Sulawesi Timur. Tapi tidak tahu ya kalau di daerah lain ya. Karena ini kami bercerita berdasarkan pengalaman. Yang pernah terjadi. Nyata fakta ini. Fakta. Dan kami juga pernah mengalami seperti itu. Iya, pernah saya dipukul sama salah seorang guru yang ya guru itu memang guru kesayangan idola. Dan beliau sudah almarhum hari ini. Itu saya pernah dipukul sampai berdarah tangan saya. Waktu masih ingat ya? Pakai kayu bambu. Robek ya? Robek tangan saya. Tapi berdarah bercucuran, tapi sedikit pun tidak ada dendam. Dan di saat saya kena pukul, saya tidak sadar bahwa tangan saya berdarah. Terus saya langsung sembunyikan tangan saya di belakang. Tiba-tiba pas terbuka tangannya berdarah, menetes tangan. Awalnya sih ya sebagai seorang anak lah pasti ada emosi sedikit ya, wajar lah. Namanya juga anak-anak kan. Apalagi udah kena sakit nih. Terus tiba-tiba si guru ini mengambil tangan saya yang luka tadi, terus dihisap darahnya, dihisap. Guncang batinku, menangis. Karena mereka itu ketika mendidik kita itu bukan hanya kamu tahu bahwa satu tambah satu sama dengan dua, dia tambah dua sama dengan tidak ada. Tapi mereka mendidik kamu bagaimana caranya itu kamu menjadi pribadi yang seperti mereka harapkan, dalam artian bahwa mental kamu itu harus digodok hari ini karena kehidupan kamu dengan yang akan datang dengan yang saat ini akan menjadi pendidikan. Dan itu mengesan sekali si guru ini almarhum, semoga beliau tenang di alam sana. Pastinya ketika tangan saya diangkat untuk diisap darahnya diisap terus dibuang. Berarti untuk menghindari terjadinya itu muncang, menetes air mata saya. Jadi bergejolak. Itu tuh yang tadinya saya merasa sakit terus marah, hilang semuanya, buyar. Saya merasa bahwa inilah guru. Waduh, luar biasa. Karena tidak dihubungkan darah sama sekali. Ya semoga beliau tenanglah. Amin. Kita doakan semoga dilapangkan umurnya sama ibadahnya diterima insyaallah. Amin amin. Yang penting terbaik buat almarhum lah. Memang almarhum juga biasanya sampai saat ini memang ya masih tidak pernah orang mungkin. Oh iya, bicara tentang almarhum ya. Kebetulan lagi momen hajatan perkemahan ini. Ya, beliau juga seorang tokoh yang menjadi promotor dan juga menjadi inspirator ya. Inspirator buat kami-kami yang dulunya tidak punya minat pramuka. Semenjak mengenal ini guru, diajak terus waktu itu kita menjadi siswa, jadi kita iya saja. Setelah tamat ikut-ikutan tim hore lah waktu itu. Setelah tamat dari sekolah itu lanjut ke tingkat SMA, masih tetap eksis di dunia pramuka. Dan setelah tamat dari SMA kita merasa seperti bukan sepadan, tapi ya tegur sapanya sudah semakin rileks, enjoy, jadi tidak ada macam jarak. Tidak ada jarak, jadi beliau juga tidak membatasi dirinya sebagai seorang guru atau bapak begitu kan. Jadi dia enjoy saja. Jadi seakan-akan kita berteman dengan bapak yang kita anggap kawan begitu. Jadi asik. Iklan lewat. Ya biarkan saja. Sorry, tadi itu iklan lagi lewat ya. Iklan lewat lagi. Oke. Dia bapak. Karena kita di lahan orang. Itu juga selingan yang harus kita nikmati. Oke, baik lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut ke dalam berbicara tentang pendidikan. Momen yang paling kamu kirim olak tadi. Momen yang paling berkesan atau tidak bisa dilupakan ketika momen yang paling berkesan nih. Tidak lupakan sama saat ini. Saya Itu
bodoh-bodoh lucu, lucu-lucu bodoh ya. Ada kita menarik pasti ada ya. Ya pasti ada lah. Bahkan terlalu banyak cerita menarik sehingga saya tidak bisa menguraikan satu persatu. Karena saya dulu ya dikategorikan siswa yang cukup bandel ya, cukup bandel karena ya, yang paling berkesan saya divonis pencuri. Sebagai pencuri sama si guru-guru. Pencuri apa? Bukan pencuri aset beras, aset sekolah atau aset apa, tapi di jam sekolah yang seharusnya kita ada dalam sekolah, di dalam kelas untuk menerima pelajaran, tapi sayangnya di luar kelas karena di belakang sekolah kami kan ada pohon mente, jambu mente, jadi orang-orang jambu monyet lah. Jambu monyet. Jadi di situ kami manfaatkan waktu kami untuk memanen si jambu monyet ini. Ambil bijinya, kami jual. Pada akhirnya kami ketangkap langsung oleh salah seorang guru, dan di situ saya benar-benar merasakan bahwa saya divonis jadi seorang pencuri. Itu terus vonisnya itu yang saya merasa seperti saya benar-benar seorang pencuri. Itu bukan di dalam kelas tapi di dalam musola. Bayangkan, di dalam musola saya diumumkan saat sholat zuhur berjamaah. Jadi sholat zuhur berjamaah kan kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 semuanya. Selesai sholat zuhur kan biasanya ada kultum. Nah disitulah saya diumumkan bahwa bukan diumumkan juara tapi diumumkan sebagai seorang pencuri. Ya agak lucu, waktu itu agak merasakan jahat sekali guru ini. Tapi semenjak kita semakin tumbuh dewasa, kita kembali berpikir bahwa mungkin cara yang disampaikan si guru ini cara yang baik untuk membuat kita kapok, jerah untuk tidak lagi menjadi seorang pencuri. Tapi berbicara tentang Bandel ya, tapi bukan pencuri. Kalau kita berbicara tentang bandel itu memang orang-orang dulu itu memang nakal orangnya, cuman nakalnya itu tapi masih ada beradab, maksudnya menghargai guru. Contohnya saja ketika guru itu sedang ngobrol di depan kita padahal di tempat yang mau kita lewat, pasti kita lebih memilih untuk tidak lewat di situ, lebih memilih dan menghindar sejauh mungkin. Atau bilang permisi, karena bukan takut tapi segan tadi. Walaupun senakal-nakalnya orang, dia masih menghargai bahwa itu gurunya dia. Sedangkan kalau pendidik orang sekarang, waduh, sudah nakal, tidak ada rasa menghargai atau menghormati seorang guru. Itulah yang disebut akhlak ya. Akhlak, benar akhlak. Jadi memang demikianlah perkembangan zaman. Kadang mungkin di zaman itu yang guru-gurunya dianggap keras, dianggap kejam, suka mukul siswa. Tapi di balik semua itu ada hikmah bahwa etika itu, akhlak itu lebih tinggi daripada adab, itu lebih tinggi dari segalanya. Kalau kamu berilmu tapi adab tidak sama. Iya. Dan sekarang banyak orang, anak-anak siswa-siswa yang kritis dalam hal menanggapi respon balik materi atau pelajaran dari guru. Tapi cara merespon baliknya justru malah menyerang dengan argumen-argumen tertentu. Misalnya ya apa sajalah, mencari kesalahan seorang guru. Kayak semacam ingin menguji. Kita dulu tuh kalau belum dipersilakan untuk bertanya tidak akan bertanya. Bahkan sekarang kan guru lagi omong nih, penjelasan terus dipotong langsung penggap kayak seakan-akan aduh. Dan kalau dulu ketika kita mau bertanya juga, Pak, minta izin bertanya dan sebagainya. Itu juga penuh dengan keberanian. Nyali lah. Kadang saking takutnya, siapa yang tidak mengerti, kita bingung. Diam. Sudah mengerti, diam. Ya itu dari kita bukan takut sih, lebih segan. Takut itu bukan takut, tapi kita menghargai karena mereka kita bisa sampai pada hari ini dan bisa berpikir untuk semoga adik-adik kita atau kelak nanti generasi berikutnya tidak seperti yang hari ini mungkin ya. Yang hari ini yang kita doakan semoga ada kurikulum yang mengutamakan anak. Iya. Semoga saja. Iya, itu yang lebih utama. Jadi bukan berarti belajar atau pendidikan apa tidak penting. Itu semua penting. Tetapi kalau bisa
tanamkan adab dulu Ya, akhlak, pada diri siswa atau kalau bisa ada kurikulum khusus lah untuk kurikulum yang khusus. menanamkan adab. Sebelum anak itu benar-benar bisa dikategorikan sebagai siswa terbaik atau siswa apapun itu untuk lanjut ke tingkat berikutnya, perhatikan dulu Adabnya. etikanya, akhlaknya, pastinya nilai-nilai plus dalam untuk menata hidupnya ke depan. Bukan karena ilmunya ya. Adab. Memang adab itu penting sekali, Bang. Dengan adab kamu akan tahu cara menghadapi orang. Orang bilang kalau berilmu, setan lebih ilmu ya. Saya lebih ini. Iblis itu Iblis kita tidak bicara agama, cuma kita hanya kitanya. Orang bahasa orang agama lah. iblis itu saja itu kan orang bilang kalau bahasanya kita itu rajanya macam ketuanya mereka iblis hanya saja satu karena dia tidak melaksanakan perintah Azazil. akhirnya ya sudah itu. Nah, itu Karena dia tidak berakhlak tadi. tidak berakhlak, adabnya tidak ada. Sama Tuhan sendiri tidak beradab, apalagi. Ya benar tuh, oke. Jadi itu bagi mereka yang mengikuti agama. Kita hanya sebagai Kitanya mencicipi sedikit saja. bagian kecil. Itu saja. Oke, berbicara tentang sekolah nih. Berarti dulu pas semua orang punya cita-cita. Pasti lah. Pastilah. Pasti. Kita dulu kan cita-cita banyak sekali. Banyak cita-cita. Tapi ternyata terkadang cita-cita itu melenceng jauh dari apa yang kita lakukan. Sebenarnya kalau saya melihat ini, saya lebih tujuan hidup apa sebenarnya? Ya, tapi bukan cita-cita ya. Lebih ke tujuan hidup kamu apa sebenarnya? Bukan kamu yang pertama tanya sebenarnya bukan kamu bertanya saya mau jadi apa? Saya ini ke depannya ini berguna tidak bagi itu lebih ke tujuan hidup kamu. Iya kan? Itu gimana menurutnya? Ya saya sih seirama tujuan hidup memang. Ya bukan tentang cita-cita ya. Cita-cita itu saya bisa jadi ini, tapi berguna tidak buat orang banyak. Tapi kalau saya, walaupun saya begini, walaupun saya begini, tapi saya bisa. Sebenarnya jangan sampai kamu dikatakan tidak berguna. Sebagai benalu. Makanya kita jadi benalu, horor kan? Benalu. Itu bahaya benalu. Oke. Aduh. Berarti sekarang kesibukannya apa? Biasa. Selain kesibukan di sekolah sebagai penjaga malam, aktivitas harian saya kalau ada aktivitas pelabuhan, misalnya kan kapal curah saya kan mengisi personal dengan buru pelabuhan, buru kapal. Dan hari-hari akhir pekan saya mengisi dengan jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Healing, kita butuh healing. Menghibur diri sendiri. Menghibur diri, ya. Jangan Mencari kita kalau bahasa agamanya uzlah, mencari ketenangan. Anjing. uzlah atau hijrah? Hijrah ya? Enggak, hijrah mau kita berpindah. Kita uzlah, kita keluar sedikit dari keramaian. Lebih ke berarti Ketenangan. sama tidak dengan mencari zona nyaman atau keluar dari zona nyaman? Kalau keluar dari zona aman itu Nyaman. zona nyaman ya. Keluar dari zona nyaman beda sih. Ya. Kita malah mencari zona aman. Mencari ketenangan. Kadang orang berbicara zona aman, Zona nyaman. zona nyaman itu seperti keluar dari kebiasaan kan. Tapi saya malah mencari ketenangan untuk bisa Buat diri enjoy nyaman. jadi saya mencari nyaman ya. Cuma agak bagaimana ya, rada-rada tipis papan begitu untuk dibedakan. Papan itu tebal. Papan tebal. Lipat berarti apa? Tidak ada papan itu tipis. Iya, sudah agak tebal ya. Tipis. Iya, karena ya, banyak orang yang bilang begini, kalau kita selalu di situ, maka cara pola pikir kita juga akan menumpuk pada titik itu. Jadi kita perlu keluar sedikit untuk bisa melihat, oh apakah ini baik atau salah, benar atau salah yang selama ini kita ada di titik itu. Kita perlu keluar. Bilang tadi mencari zona nyaman.
Dengan cara seperti apa? Dengan cara ya mungkin karena ya banyak orang ya, banyak versi dari setiap pribadi. Dan pribadi saya sih saya lebih suka ya outdoor lah, bermain di alam bebas. Jalan-jalan. Mau ke pantai bisa, ke gunung, pastinya jalan-jalan ke rimba lah, lebih cari ke zona-zona aman. Itu sendiri. Ya bisa sendiri, kadang ngajak teman, pastinya ya untuk bisa mencari suasana seperti itu kita juga butuh teman yang sefrekuensi untuk bisa keluar dari situ. Karena banyak teman, tapi tidak semua teman itu sefrekuensi untuk hobi kita. Jalan-jalan, kita ke gunung, pantai. Itu ada orang-orang tuh yang sudah saya target ke ya. Sudah saya siapkan. Hari ini kita berangkat tadi itu. Kalau kita ke pantai, saya harus ajak orang ini. Oh, berarti ada. Iya. Oh, berarti orang pantai dan orang gunung berbeda. Berbeda dong. Saya punya target tertentu. Saya tahu bahwa teman saya itu punya hobi kalau ke pantai, berarti kita harus ngajaknya orang ini. Berarti ya siap berada di tengah berarti. Iya, jadi saya bisa ke kiri, bisa ke Jangan kanan. kanan. Bisa ke laut, bisa ke darat. Jadi samanya kayak bunglon ya, menyesuaikan diri. Iya, kita butuh penyesuaian. Kalau tidak menyesuaikan, berarti kita akan jadi orang yang kaku. Walaupun kita ini kadang cukup sulit untuk beradaptasi, tapi kita harus bisa berjuang untuk sedikit. Kalau bahasa saya sih, ya sedikit munafik lah. Karena munafik juga butuh tempat untuk menempatkan posisi di saat-saat tertentu kan. Jadi seperti itu. Jadi ketika misalnya dapat orang baru nih, kita yang mungkin karakter kitanya tidak terlalu langsung spontan untuk bisa mengakrabi suasana, maka kita butuh celah apa yang untuk bisa masuk ke situ dengan keadaan dan orang-orang yang baru. Oh ya, kita ini kan sangkatan ya. Iya. Sangkatan. 2006, 9 tamat. 2009 tamat. Misalnya di SMA. SMA. Anda aman, saya semansa. Yang jauh jaga sana terjelas sekarang. Tapi rokok saya habis bro, serius rokok saya habis. Semoga masih ada. Tinggal satu. Oke, biar saya baikkan. Berarti itu sekarang sudah usia 30-an. Ya, 30-an, 29, 30 lah. 30. Di usia yang seperti itu, di mana orang sudah mulai berpikir tentang saya mau berhenti di mana. Ya itu pasti semua orang tuh pasti berpikir seperti itu. Orang tuh tidak semua orang pasti setiap orang tidak berpikir bahwa dia itu akan terus berjalan jalan-jalan terus. Dia pasti punya satu tujuan di mana dia harus berhenti sudah sampai seperti itu. Dan itu biasanya berbeda lagi dengan orang yang ini kita tidak berbicara dengan orang yang contohnya suka jalan, suka turun dan sebagainya. Ini tidak berbeda. Tapi tujuan hidup kita punya. Maksudnya, saya nanti di usia begini, saya memikirkan tentang masa depan saya, terutama dari keluarga untuk pribadi. Paham ya? Paham. Jadi contohnya, saya ini kan, saya sudah menikah nih. Ya oke, sudah menikah nih. Saya sudah punya anak. Di usia yang memang saya menganggap memang targetnya manusia 30 memang. Karena di sisi lain saya punya pekerjaan yang harus menurut saya tetap di tempat, tidak bisa harus kesana kesini, maksudnya bisa diatur lah. Dan yang kedua memang serasa sudahlah, mau kita semuanya kita sudah lalu, kita mau apa lagi. Itu saya. Kira-kira Yahya sendiri di usia yang saat ini apa sih yang masih dicari lagi itu apa? Rumahnya dalam artian apa? Diri saya. Maksudnya rumah ini tarik tempat. Rumahnya bisa banyak arti. Yang pertama bisa Tempat yang saya tinggal sekarang ini. rumah yang tempat tuh rumah itu tempat bernaung atau rumah ini tempat tujuan saya. Apa ya? Rumahnya apa? Tujuan lah. Rumah itu sandaran hati. Tempat kembali. Di mana hati ini Harus bersandar, berhenti di situ. Berhenti di situ. Berarti belum ketemu saya. Iya, belum ketemu. Saya mengembara ke laut, ke pantai, ke gunung, Jangan cari ke di rimba. laut, Bapak.
belum saya temukan rumahnya. Cari di anak om. Masalahnya om punya belis. Oh, Itu yang agak masalah, Oke. ribet masalahnya. Berarti tujuannya berarti belum saja untuk menemukan yang pas ya. Belum menemukan yang pas dan juga mungkin itu aja, belum yang pas. Nah ya ini kan saya kenal, yang saya tahu bahwa orangnya istilahnya tidak bisa diam di tempat, ingin mencari sesuatu yang baru. Iya. Istilahnya kalau kasar orang bilang masih keren, pengembara. Kata keren gitu, masih keren, sudah paling keren saya tahu. Orang yang ingin mencari sesuatu, contohnya kayak mencari kenyamanan. Ya, sesuatu yang bisa mau sampai kapan seperti itu? Entahlah, mungkin saya perlu mendapati bagian saya yang saya rasa benar-benar nyaman, yang benar-benar nyaman, yang bisa mengerti saya. Mungkin saya terlalu egois sih, tapi saya mengharapkan perjumpaan itu, dan di sana dia tidak merubah pola hidup saya. Oh, intinya mau menerima. Iya dong. Dia bisa menempatkan posisinya sebagai seorang yang dirindukan ketika saya jauh, dan juga bisa merelakan ketika saya pergi. Oh iya, betul. Gambaran itu penjelasan tentang rumah tadi ya berarti. Iya, rumah. Itu dia ada alasan untuk saya kembali berarti ya. Rumah gimana bisa membuat alasan saya untuk Saya kembali. kembali. Jadi walaupun saya ke gunung, saya ke gunung dulu. Silakan, tapi akan ada rindu setelah dari gunung. Berarti tidak membatasi kebiasaan. Iya. Iya, saya mengharapkan itu. Apakah itu tidak dikatakan dengan Apakah kamu melihat Eka? Maksa ya. Gua di mana? Karena itu saya butuh kolaborasi yang benar-benar enjoy, yang benar-benar sefrekuensi. frekuensi? Iya, karena itu saya masih mencari. Karena banyak yang suka dengan gaya hidup saya, tapi tidak bisa merelakan saya. Terlepas dari hal itu. Ya sudah, lupakan sudah. Udah ya, terlepas dari hal itu. 135. Mari kegiatan. Cita-cita apa yang belum tercapai sampai sekarang? Atau keinginan contohnya saya ingin contoh saja. Saya ingin punya motor, namun saya ada cita-cita apa yang belum tercapai dan ingin ini memang pengen benar-benar ingin harus tercapai. Ini bicara keinginan ini. Kan pasti tuh, pasti orang kan tujuannya punya keinginan saya dapat ini bersama ini. Ini nih Ya, targetnya ini. pernah saya berkeinginan, karena kita di Flores nih, saya punya banyak, ya waktu saya singkat, dimana hobi saya kan suka jalan, apalagi naik gunung. Ini tidak akan terlepas dari hobi, dan saya pernah berpikir dan saya pernah menanamkan niat saya, wah saya harus bisa injak dulu puncak Rinjani, setelah itu saya akan mencari sejatinya tempat kembali. Sudah. Belum, karena itu saya akan menikah nih, misalnya saya akan menikah Kalau sudah sampai di kalau Rinjani, saya sudah injak Rinjani. target ke Rinjani Ya. Kak. Itu yang jadi masalah. Ketetapan waktu ini yang jadi problem saya, sehingga dan saya yakin bahwa niat nazar saya ini akan tertunai suatu hari. Kalau misalnya ini kan tujuan saya harus sampai di titik Rinjani baru sudah, saya berhenti sudah, saya fokus tadi. Iya, Negosiasi maksudnya calon. cari calon dan harus menikah. Ya, cari istri. Kalau misalnya dia tidak tahu jodoh itu datang dari kapan, jodoh kematian, dia tidak tahu sudah ada yang kata. Jadi hal itu, yang tahu percaya. Oke, deal. Oke, percaya. Apabila jodoh itu datang di saat belum sampai ke Rinjani dan memaksa Anda harus menikah dulu, apa yang dipilih?
tetap pada tujuan harus sampai di Rinjani dulu baru menikah atau menikah baru Rinjani? Sudah bertolak belakang menikah. Iya. Kita Anda. Bagaimana? Sudah bertolak Apa belakang pilihannya? sih. Itu suatu pilihan. Dia tapi mau tidak mau ya nih, mau tidak mau. Mungkin seandainya hari itu tiba, harapan saya yang menjadi utama saya tidak sempat tertunaikan, didahului sama yang ini, maka saya akan bersamanya untuk sampai ke Rinjani. Oke, sepakat. Sepakat dong. Karena itu cita-cita. Jadi walaupun jadi tidak jadi, saya akan tetap ke sana. Dan walaupun saya harus memikul rumah untuk sampai ke puncak, Berat dong. berat kan, berat. Ya itulah tantangan yang untuk bisa sampai kepada sejatinya cinta. Jadi pada intinya bahwa Jadi Anda coba untuk menggoyangkan iman saya ini. jadi kita itu pada intinya bahwa hidup itu harus menghubungi bagi banyak orang. Ya jelas. Kemudian apabila Anda contoh saja pramuka yang jauh sekali pisah tancap mantap. Bukan sih, bukan. Di apa cabut apa? Pantang dicabut. Cabut kembali kan? Jadi intinya kalau kamu suka dengan itu ya sudah. Iya, tapi Apapun yang terjadi, saya harus sampai maksudnya harus dikejar sampai dapat. Saya harus pastikan bahwa selagi saya masih mampu, selagi fisik saya untuk ya secara duniawi, secara fisik saya masih mampu, maka fisik dan waktu saya akan saya Oke, yakin. tunaikan itu. Ya, suatu hari. Tadi kita sudah berbicara mengenai Tapi kayaknya ini rada-radanya ke tidak juga. ketujuan yang sedikit, Tidaklah, tidak. aduh, cukup menggoyahkan iman ini. Oke, terakhir. Ini terakhir karena sudah durasi. Tadi kita sudah bicara tentang pendidikan, pengalaman pendidikan, kemudian dengan tujuan hidup. Boleh dong kasih pesan-pesan buat pendidikan sekarang ini. Kemudian kasih nasihat atau pesan-pesan bagi orang yang pemuda yang punya cita-cita yang mungkin sukses seperti itu dengan ini, hatinya masih terpendam lah, ini dia cari terus. Berarti yang pertama pendidikan. Bagi pendidik sekarang ini sudah Pendidik anak-anak sekarang. Dilihat dari realita pendidikan sekarang. pesan-pesan buat mereka. Ya tetaplah jadi, kalau guru itu namanya apa? Pendidik, pengajar ya. Buat teman-teman saya yang mungkin sudah jadi guru, tetap semangat karena dunia ini kejam. Tapi jangan coba-coba untuk menantang. Iya. Itu bahasa guru. Jangan menantang alam semesta ini. Nikmati dan pahami anak didik kalian. Sebab air yang mengalir itu tidak dipaksakan untuk mendaki. Kecuali bagi sisanya. Iya. Jangan ada mereknya juga. Oh ya, sorry. Bahaya ini. Bukan enak. Aduh, sanyoyo. Oke, bagi pendidik. Apa nih maksudnya? Lagi pendidik apa? Pendidik ya, siswanya. Siswa. Anak-anak ya, anak-anak Buat pendidik. adik-adikku para pendidik semuanya, tetap semangat. Ilmu itu luas. Tapi kita tanpa pembimbing, tanpa seorang guru, ilmu itu akan menjadi benalu atau menjadi senjata yang bisa membunuh kita sendiri. Ya dong. Ya, sepakat. Benar. Terus apa lagi ya? Pesan apa lagi? Cukup ya untuk Pesan pendidik. buat, tadi kita bahas banyak tadi. Terus kemudian terakhir tadi tentang itu tuh. Pesan buat pemuda sekarang nih. Pemuda atau yang Sehobi begitu. hobi juga bagi pemuda yang mungkin belum mencapai cita-cita, itu seperti apa? Untuk yang belum mendapatkan cita-cita atau ya pastinya untuk pemuda sekarang lah, mungkin yang sefrekuensi ataupun siapapun itu, keluarlah dari rumah, jamai alam semesta ini, karena di situ kita akan mendapatkan banyak guru, banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak kawan. Itu alam semesta ini diciptakan untuk melayani kita semua. Cuma bagaimana cara kita menyikapi dan menikmati. Oke, baik, karena saya punya es juga sudah habis, rokok juga sudah habis. Kita akhiri
perbincangan kita hari ini. Sampai bertemu di Suatu hari nanti. satu hari nanti, entah Oke. kapan dan di mana kita bertemu. Yoma, salam Pramuka. Salam. Selamat memperingati Hari Saya Pramuka yang orang Timur Tiga. Oke, selamat hari ulang tahun Pramuka yang keberapa? 62. 62 Yang kan? ke-62 ya? Nah, yang ke-62 jaya terus Pramuka sampai pada suatu hari nanti. Satu hari nanti entah kapan. Ya, entah sampai kapan. Pokoknya tetap jaya terus. Ya, terus. Oke. Seperti pada pedomannya sekaligus kita pantang untuk. Pantak untuk dicapai. Saya Amor orang Timur 313 dan teman saya. Yahya Ratuloli, Flores Adonara. Oke, sampai bertemu di perbincangan kita yang selanjutnya. Ngobrol santai. Ngobrol santai.